Mencari. Sila berlari mencari jalan keluar dan ternyata tidak sulit mencari jalan untuk keluar dari rumah itu. Sila hendak lari namun teringat pipi terkurung di gudang. Di mana gudangnya? Gumam Sila melihat ke belakang. Sila berbalik lagi hendak masuk namun suara aneh terdengar dari ruangan bawah. Apa di situ gudangnya? Tebak Sila tanpa berpikir panjang. Ia mendekati tempat itu dan menggedor-gedor pintu. Kak Pipi, panggil Sila. Hem, sahut seseorang dari dalam. Sila membuka pengait pintu di luar gudang itu. Tidak menggunakan kunci, Sila membukanya dan memeluk pipi yang pucat pasi dengan sekujur basah karena keringat. Ya Tuhan, ini panas sekali. Gumam Sila membuka ikatan tangan pipi lalu pipi membuka penutup mulutnya. Sila, kamu tidak apa-apa? Tanya pipi khawatir dan panik memegang bahu Sila. Aku baik-baik saja, Kak. Cepat kita lari sebelum dia bisa keluar dari kamar seperti penjara itu. Ajak Sila. Kamu apakan dia, Sila? Tidak diapakan. Kamu kan? Tanya pipi ikut berlari bersama Sila. Dia mengurungku di kamar mengerikan, banyak foto-fotoku di sana yang tidak ada dimanapun. Selama ini dia mengikutiku, Kak. Aku benar-benar merinding, bahkan sampai foto aku di Jerman dengan Om Rapan pun ada di sana. Jawab Sila. Sayang, teriak Karol di balik jeruji besi kamar aneh itu. Pekik Sila dengan kaget. Jangan pergi sayang, bukankah kau tidak mencintai tuan muda sombong itu, ha? Aku akan membunuh ayahmu supaya kau mencintaiku. Hanya aku yang boleh kau cintai sayang. Aku juga tidak suka punya anak laki-laki karena hanya merebut cintamu dariku. Kita punya anak perempuan saja sayang. Jeritnya membuat Sila merinding geram sedangkan pipi melototkan matanya. Apa dia melakukan sesuatu pada tubuhmu, Sila? Dia melecehkanmu kan? Tanya pipi dengan khawatir. Enggak, Kak, dia hanya berbicara gila mengenai masa depannya dan aku malah ngeri mendengarnya. Aku berharap dia membusuk di penjara, kata Sila dengan marahnya. Ayo kita pergi, Kak, ajak Sila. Pipi dengan cepat berlari mengikuti Sila. Sila, mana sendalmu, kakimu berdarah, bekik pipi. Nanti saja, Kak, aku mohon bantu aku untuk keluar dari sini. Ini hutan, Kak, pinta Sila. Pipi berdecak, ia melepaskan sepatunya lalu menarik tangan Sila dan memaksanya memakai sepatu milik Pipi. Tidak mau, tolak Sila malah menolak itu. Sila tidak ingin kaki Pipi terluka karena mengorbankan sepatunya. Di sini hutan Sila, hari sudah gelap dan banyak ranting pohon. Kaki mulusmu bisa lecet. Aku tidak boleh membuat uangku rusak. Marah Pipi memaksa Sila untuk tetap memakaikan sepatunya di kaki Sila. Tunggu, Kak, kakiku masih sakit. Aku tidak bisa pakai sepatu. Sepertinya aku tidak bisa menjaga uangmu, kata Sila. Pipi menatap kesal Sila. Kamu menyindirku ya? Kata siapa? Sila melihat arah lain. Aku geram karena kamu tidak mendengarkanku. Wajar kan aku marah kalau aku dipecat karena kakimu ini bagaimana? Aku beli apartemen dan belum lunas, aku belum mau dipecat, marah Pipi. Sila menahan senyumnya, Pipi melepas tali ikat pinggangnya berbahan kain. Ia mengikat kaki Sila yang berdarah lalu memasangkan sepatu di kaki Sila. Ayo kita pergi, ajak Pipi. Pakai kaos kakimu dengan benar, bentak Sila. Pipi menaikkan kaos kakinya sampai ke betisnya. Awas saja kamu tidak membelikanku kaos kaki baru dan sepatu baru nanti. Sila menahan tawanya. Iya. Sila dan Pipi berjalan tak tentu arah, mengikuti insting mereka saja, hingga Pipi mulai benar-benar tidak kuat. Hos, Sila kamu pergi saja duluan. Aku tidak kuat, pinta Pipi. Tidakkah kita sama-sama mencari jalan keluar dari hutan ini? Tolak Sila. Aku tidak kuat, kakiku tidak sekuat kaki bajamu, jawab Pipi tersengal-sengal. Cepatkah aku akan menggendongmu, kata Sila berjongkok. Pipi memukul-mukul bahu Sila. Kenapa kakimu bisa sangat kuat? Karena aku gadis desa, Kak. Jalan seperti ini sudah hal biasa bagiku. Ayo cepat, Kak, aku gendong. Pipi berdiri malah minta dipapa saja.
Mana mungkin Pipi membiarkan Sila menggendongnya. Sudah cukup, kakiku tidak kuat berjalan lagi. Kita sudah berjalan 15 km dan tidak ada jalan keluarnya. Pipi tumbang di daunan kering sambil meluruskan kakinya dengan napas tersenggal-senggal. Sila mengedarkan pandangannya. Hidupnya besar di dalam hutan dan berjalan di tengah hutan sudah biasa baginya. Aku cari minuman ya kak. Sila hendak pergi, dipeluk kakinya oleh Pipi. Jangan kemana-mana, pinta Pipi masih ngos-ngosan. Sila pun memilih duduk dan beristirahat di depan Pipi. Kamu mungkin bisa lomba maraton Sila, kakimu benar-benar tidak normal, bahkan napasmu masih beraturan tidak sepertiku. Sudah kakak diam saja, atur napas kakak dengan baik. Di situasi begini masih memikirkan lomba, gerutu Sila. Maharani, Sila tersentak mendengar suara itu yang sangat kecil namun ia merasa ada seseorang yang tengah mencarinya. Siapa itu yang mencari Maharani? Gerutu Pipi yang tidak bisa berpikir jernih lagi. Om Rapan? Gumam Sila karena yang memanggilnya Maharani hanya Farel seorang. Maharani, suara itu terdengar lebih dekat. Om, teriak Sila membalas. Pipi melebarkan matanya. Itu tuan muda. Ya Tuhan, Sila kamu sangat beruntung. Cinta tuan muda sangat tulus, bahkan di tengah malam begini dia berani masuk hutan demi mencarimu, kata Pipi masih terengah-engah. Sila terdiam hingga mulai terlihat sebuah senter menyorot wajahnya. Dan Sila menutup matanya dengan telapak tangannya karena menyilaukan matanya. Terdengar oleh Sila, seseorang berlari ke arahnya dengan terburu-buru apalagi suara dedaunan kering. Serak, serak. Sila melihat senter yang terlihat tidak bisa diam itu. Ini yang kamu maksud pengorbanan kan? Sejak kapan tuan muda mau membuang waktu berharganya mencarimu? Jelas Pipi dengan napas masih tersenggal-senggal. Sila semakin terdiam. Om mencariku karena mencintaiku. Batin Sila melihat langit berbintang. Dari perkiraan Sila bisa menebak kini sudah jam 12 malam. Bruk, Farel menjatuhkan santernya lalu memeluk Sila dengan erat. Syukurlah kamu baik-baik saja Maharaniku. Maafkan atas keterlambatanku. Tangan Sila begitu ragu-ragu membalas pelukan Farel. Om mencariku sejak kapan? Tanya Sila menurunkan kembali tangannya. Sejak kamu menghindariku tadi, jawab Farel melepaskan pelukannya lalu menangkup wajah Sila. Kamu baik-baik saja kan? Di mana berdebah itu? Aku akan membunuhnya sekarang juga, cecar Farel. Dia ada di dalam hutan sana om. Kami sudah berjalan 15 km dan belum menemukan jalan keluar. Syukurlah aku benar-benar tidak berani memberitahu papamu. Sampai aku benar-benar menemukanmu sayang. Maafkan aku, ucap Farel kembali memeluk Sila. Tangan Sila bergetar membalas pelukan Farel. Ia merasa Farel memang mencintainya dan percaya cinta Farel tulus padanya. Pengorbanan Farel tidak sia-sia.